Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perseteruan hebat antara iblis dan manusia dimulai sejak diusirnya iblis dari surga. Iblis yang terlebih dahulu diciptakan dari Adam menolak sujud kepadanya. Hal ini membuat Allah murka dan mengeluarkan iblis dari kenikmatan surga. Namun tak disangka, iblis mengeluarkan perkataan yang tak terduga. Dia akan terus-menerus menggoda manusia sebanyak-banyaknya agar tidak dirinya saja yang tinggal di dalam kepedihan neraka. Maka setiap hari iblis tiada henti-hentinya menggoda agar anak Adam mau mengikutinya. Gemburan godaan iblis sangat dahsyat. Sekali terkena akan sulit untuk terlepas, bahkan cenderung terus-menerus melakukan hal yang negatif yang sama. Manusia harus selalu mawas diri dan waspada terhadap tipu daya yang dilakukan oleh iblis. Berdoa harus selalu dipanjatkan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta perlindungan kepada Allah serta syafaat Rasulullah SAW. Biasanya godaan iblis selalu mengarah kepada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan hal-hal terlarang agar mendapat dosa dan jauh dari lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tak jarang pula iblis mengajak kepada kebaikan untuk selanjutnya dijerumuskan ke dalam jurang kesesatan. Hal ini pula yang dialami oleh Muawiyah yang sedang digoda iblis dan diabadikan dalam Matsnawi karya Jalaluddin Ar-Rumi. Suatu hari, Khalifah Muawiyah sedang tidur. Sang iblis menghampiri dan membangunkan Khalifah Muawiyah yang terlelap tidur di dalam istananya. Iblis yang berwujud orang asing segera diketahui identitasnya oleh Khalifah Muawiyah. Ketika Khalifah terbangun, maka beliau segera menanyai iblis tersebut dan terjadilah dialog panjang antara mereka. "Kenapa tiba-tiba kau membangunkanku?" tanya Khalifah kepada iblis. "Waktu sholat akan segera tiba dan aku khawatir jika engkau ketinggalan melaksanakannya," jawab iblis. "Tidak mungkin engkau membangunkan diriku untuk tujuan itu. Tugasmu adalah menyesatkan manusia ke jalan yang buruk," ungkap sang khalifah menghadapi pernyataan iblis. "Ketahuilah wahai khalifah, walaupun aku sempat membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun 700 tahun aku sempat mengabdi kepada Allah. Aku tidak mungkin ingkar kepadanya. Aku membangkang karena rasa cemburuku kepada Adam. Aku masih tunduk kepadanya, wahai khalifah," ungkap iblis kepada khalifah. "Aku tetap tidak mempercayai perkataanmu. Perkataanmu seperti ucapan pemburu yang berlagak halus kepada buruannya untuk membunuhnya. Kau yang menyebabkan kehancuran umat Nuh, kaum Ad, kaum Lut, Fir'aun dan seterusnya," ucap khalifah yang ragu dengan perkataan iblis. "Kau sungguh salah besar wahai khalifah jika menganggapku sebagai penyebab kehancuran umat manusia terdahulu. Siapalah aku yang bisa menentukan kejahatan di muka bumi? Aku hanyalah boneka Allah yang sedang tidak berdaya di hadapan kekuasaannya," ucap iblis seraya meyakinkan khalifah. Mendengar jawaban meyakinkan dan menggoda dari iblis, tak lantas khalifah percaya akan perkataannya. Khalifah kemudian berdoa kepada Allah untuk meminta perlindungan dari godaan-godaan makhluk yang ingin menyesatkan dirinya, terlebih dari kefasihan dan kelicikan iblis dalam menyesatkan dirinya. Setelah berdoa, khalifah terus saja mendesak iblis untuk berkata jujur kepadanya mengenai tujuan membangunkan dirinya. Sang khalifah mendesak, namun sang iblis terus saja berkelit.
Iblis terus mengutarakan pendapatnya bahwa penyebab kehancuran umat terdahulu ialah kecerobohan dan nafsu jahat manusia itu sendiri, bukan campur tangan dari sang iblis. Hal ini semakin membuat Khalifah geram dan muak dibuatnya. Akhirnya, kemarahan sang Khalifah membuat iblis mengungkapkan kejujuran perihal membangunkan dirinya. Baiklah Khalifah, aku akan mengungkapkan tujuanku yang membangunkanmu untuk melaksanakan sholat tepat waktu Khalifah. Jika engkau tertidur dan kehilangan waktu sholatmu, maka engkau akan sangat menyesal. Penyesalan itulah yang akan membawa dirimu pada zikir kepada Allah dengan rasa penuh penyesalan. Zikir penuh penyesalan itu lebih aku takuti daripada sholatmu, wahai Khalifah. Karena setiap zikir dengan penuh dengan penyesalan kepada Allah akan bernilai 200 kali lebih banyak daripada sholat atau doa yang biasa engkau lakukan, ucap iblis pada Khalifah. Wallahu alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.